Jadi saya waktu itu ingat pidato di mana-mana tahun 98, 99 itu ya. Dalam sistem yang kuat, saya katakan, itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat. Ya. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, Bung, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini kan? Bisa Pak, berapa harus bayar? 1 juta, nih saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya orang jahat, ya, dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura, ya, mau nggak mau dia harus antri, karena dipaksa. Ya, di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo, ya, dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik. Tapi dalam sistem yang buruk, orang yang baiklah yang terpaksa. Dalam sistem yang buruk, ya, orang baiklah yang terpaksa jadi orang jahat. Jadi saya kira setelah reformasi 20 tahun sekarang ini, mesti kita pikir ulang. Ya. Ini kalau Pak Fahri tadi bicara pemilu. Kita pemilu lagi nih sebentar lagi. Ya. Pemilu yang bagaimana? Pemilu yang parliamentary threshold-nya 4%, presidential threshold 20%. Ya. Artinya kita capek-capek pemilu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Karena pemilunya tetap aja pemilu yang mempertahankan sistem yang seperti ini. Nah, jadi saya pikir memang harus kita reformasi ulang. Ya. Kita tata kembali, termasuk UUD 45 kita itu setelah amandemen, banyak sekali bolong-bolongnya. Dan banyak sekali potensial konstitusional krisisnya, dan itu bisa lebih buruk daripada UUD 45 sebelum amandemen. UUD 45 sebelum amandemen itu banyak bolong-bolongnya, tapi dia ditutupi dengan tap-tap MPR. Nah sekarang ini UUD 45-nya bolong-bolongnya begitu banyak, MPR-nya nggak bisa bikin tap. Ngeri keadaan ini. Masuk aja saya katakan, misalnya ya UUD 45 itu tegas mengatakan bahwa pemilu 5 tahun sekali, ya kan? Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden. DPR ini akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024. Presiden akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Tahu-tahu pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ada bencana alam, ada megatrust, ada pandemi yang tidak bisa diatasi, ada pemberontakan dan kerusuhan yang tidak bisa diatasi. Jam 12 malam tanggal 24, tanggal 20 Oktober, Jokowi Kiai Ma'ruf bukan presiden wakil presiden lagi. Besok dia muncul di TV, orang bilang, Bapak bukan presiden lagi Pak. Negara ini chaos. Dulu bisa diatasi, ya MPRS bisa menunjuk pejabat presiden, pengemban super semar jadi pejabat presiden, walaupun mungkin kita ketawain waktu itu. Tapi secara sistem dia bisa mengatasi situasi krisis, ya, bisa memperpanjang jabatan presiden. Tapi sekarang ini siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Siapa yang bisa nunda pemilu? Tidak ada secara institusional. Dan negara ini serius dalam keadaan krisis yang kalau tidak kita pikirkan menyelamatkan bangsa dan negara ini, saya kira hancur negara ini. Ya. Dan orang-orang idealis-idealis seperti bapak-bapak ini semualah yang ikut bertanggung jawab bagaimana kita dengan idealisme, kemampuan intelektual yang kita miliki, barangkali masih punya suara untuk memperbaiki negara ini ke depan.